Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Teman sekalian, selamat datang kembali di channel Kebonpedia. Lupa saya slogannya itu. Salam urban farming. Berkebun dimulai dari rumah sendiri. Oke teman sekalian, kita ada di lokasi kebunnya itu ada di lokasi apa namanya Pak? IP2 TP. Iya. Mektan. Ada di Serpong. IP2 TP Balisa Serpong. Iya. Samping AIS BSD City. Pokoknya patokannya itu AIS BSD gitu kan. Silakan teman-teman kalau misal mau merasakan sensasi wisata agro, di sini beberapa ada kelompok tani, jadi kita bisa teman-teman bisa merasakan sensasi panen sayur meskipun tidak ikut menanam tapi bisa merasakan panennya. Nah, contohnya kacang tanah, ya, jagung manis, empon-pon, maksudnya dapur ya teman-teman, bumbu dapur. Empon-empon itu bumbu dapur. Ada lengkoas, serai, ada jahe merah, plus pohon kelor. Kita budidaya kelor. Ya. Untuk apa? Untuk herbal. Ya. Oke. Nah, lanjut. Itu beberapa item yang ada di kebun Poktan kelompok tani Bahri Madani. Nah, lokasinya di tadi ya, di IP2TP Balisa Serpong. Nah, teman-teman sekalian, hari ini kita akan sedikit evaluasi dulu karena di video sebelumnya kita sudah melaksanakan panen jagung. Jadi ada beberapa hal yang mungkin pembelajaran buat kita gitu kan. Kalau kemarin kan kita pakai jenis jagung manisnya itu Bonanza gitu kan. Nah, ketika kita aplikasikan memang ada plus minusnya, dalam artian si yang kita pakai itu ternyata nggak semuanya 100% itu mulus-mulus, enggak. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang bagus banget gitu. Nah, kita akan sedikit evaluasi bersama dengan kelompok tani Bahri Madani, ketua kelompoknya ada di sini. Nah, itu kira-kira apa Pak Tatang? Beliau namanya Pak Tatang. Kemudian kita akan sedikit evaluasi ya, mungkin cerita aja. Kemarin itu kan ketika kita aplikasiin dengan pupuk organik itu dari kotoran hewan gitu kan. Nah, dengan pupuk seperti itu kemudian hasilnya seperti itu, bagaimana Pak Tatang? Apa kira-kira yang perlu diperbaikin? Gitu. Yang perlu diperbaikin adalah iklim. Iklim tanam. Oh, itu maksudnya loh. Ya. Iklim tanam menunggu siram hujan karena berbeda antara siraman manual alat sama hujan, itu tanaman sangat berbeda. Walaupun memang hasilnya panen. Cuman air hujan ternyata lebih oke. Tokcer menyirami kebun kita. Di samping kita juga tidak capek, kebun juga tidak boros air juga. Kita kita eksperimen di waktu musim kemarau, tetap menanam dengan cara di manual disiram. Nah, sekarang penyiraman buatan. Sekarang kita akan menghadapi musim hujan toh. Nah, akan kita menanam jagung lagi karena ada dua bedeng lagi yang kosong. Kita akan menghadapi panen jagung di bulan Desember. Karena bulan Desember itu musim bakar-bakaran, bakar ikan, bakar jagung di mana-mana pasti. Di pinggir jalan begitu. Besok mau tahun baru, malam ini akan bakar jagung dan sebagainya. Nah, kita siapkan jagung manis yang bagus-bagus. Mohon doa dari guys semuanya untuk menanam jagung kembali. Ada 2 bedengan yang kosong, insya Allah. Karena apa? Karena dulu kita nanam jahe gagal sedikit. Nah, kita mau ganti dengan jagung manis lagi. Oke? Nah, berarti kalau untuk kemarin kan kita tanamnya itu di musim kemarau ya, teman-teman. Kita tanam di musim kemarau, kemudian panennya itu ternyata awal musim penghujan ya. Awal musim, dan hasilnya seperti kemarin. Oke. Itu faktor pertama. Faktor evaluasi pertama dari ketepatan musim tanamnya. Kita sudah buktikan kalau dilihat untungnya kayak masih untung Pak ya. Masih untung, cuman
kurang banyak. Bukan karena total serakah ya, bukan. Tapi karena kalau misal itu lahannya itu kita sewanya mahal, pasti kita akan main hitung-hitungan gitu kan. Nah, kalau tapi kalau kita petani pemula udah alhamdulillah. Udah alhamdulillah Panen banget. pertama sudah panen. Iya. Udah Tidak bisa mengalami menikmati kegagalan. Jadi ada yang bisa dipanen, tidak gagal semua gitu teman-teman. Jadi masih bisa dinikmatin, masih bisa dijual, masih ada yang bisa dibawa ke dapur. Gitu. Itu faktor pertama. Faktor kedua Pak Tatang, apalagi nih? Ada nggak? Faktor kedua adalah Yang perlu kita perbaiki. pemberantasan hama. Karena jagung itu ada begitu kita evaluasi dan survei di tanaman jagung sendiri, ada 2 hama yang saya perhatikan. Yang pertama ulet, yang kedua apa satu lagi yang terbang itu belalang. Nah, dua faktor hama ini harus kita evaluasi bagaimana cara pembasminya. Tapi tetap kita merujuk kepada apa namanya, jagung yang tanpa kimia, organik. Tetap kita merujuk kepada jagung organik agar kemudian teman-teman yang berhobi bertanam jagung manis dan ibu-ibu yang mau mengkonsumsi organik ya merapat ke kita. Dan sampai karena kimiawi itu harus ditinggalkan karena efek sampingnya nanti berbahaya kepada tubuh kita. Iya, benar. Kita tetap berfokus kepada tanaman organik yang memang lagi booming dan lagi diserbu oleh ibu-ibu yang sudah tahu apa itu organik ya, dari mulai sayuran, tanaman lain-lainnya. Nah, dari 2 hama itu bagaimana caranya kita membasminya dengan pestisida yang organik pula. Yang bilang dari daun pepaya sudah dibuktikan apa efeknya bagaimana? Kalau kemarin sih, iya. Apa memang tumbang atau tidak? Kayaknya nggak tumbang, Pak. Dengan daun Enggak, kayaknya nggak tumbang. Karena artinya nggak ngefek. ngefeknya sih mungkin ada kecil. Karena kemarin itu ketika pembasmian hama itu pertama dari kuantitasnya, banyaknya itu kurang. Karena kan cuma sekali semprot, Pak. Sementara menurut informasi gitu kan, jadi untuk organik itu bukan bertahap ya, rutin. Jadi misal 2 hari sekali atau 4 hari sekali itu harus semprot lagi gitu kan. Nah, kejadian kemarin itu kan dengan kondisi kita sebagai pemula gitu kan, hitungannya kalau misal kita bisa minimalisir itu kan tanpa semprot sebenarnya, karena cuma semprot sekali mulai dari tanam sampai panen itu cuma sekali teman-teman, dan itu pun pakai yang organik pula gitu kan, cuma sekali semprot, habis itu malas lagi nyemprot gitu kan. Oke, potong dulu. Jadi gini, pengalaman saya dengan orang tua leluhur dulu, ketika menanam itu harus berbarengan dengan yang lain. Artinya apa? Artinya si hama itu tidak melulu menghajar tanaman kita. Contoh sekarang teman-teman banyak gue yang nanam jagung. Artinya apa? Artinya hama itu mana yang akan diserbu gitu kan. Jadi tidak, nah kemarin itu karena kita sendirian nanam jagung, yang lain tidak. Jadi hama itu menyerbu kepada punya kita semua gitu ya. Yang dilirik, jagung cuma di situ, ayo kita serbu. Si hama itu begitu. Nah sekarang di beberapa sana juga artinya mereka banyak dengan jagung, dan nanti si hama itu menyebar, tidak melulu menghajar ke tanaman kita. Itu faktor juga. Makanya saya bilang iklimnya harus bareng dalam jagung semua, agar apa? Agar hama tidak menyerobot ke tanaman kita semua. Jadi kayak dianalogikan itu orang lapar, makanannya dikit, Pak. Dan cuma itu yang jadi menyerang ke kita semua gitu. Nah, sekarang ini kan kalau di komplek IP2TP Kebun Balisa Serpong ini kan nggak cuma kita doang nih sekarang. Jadi ada teman-temannya yang tanam jagung juga. Beberapa kelompok. Jadi insya Allah panen berikutnya gitu kan, nggak terlalu banyak hamanya karena nyebar ke sana-sana juga. Oke, itu yang logika yang bisa dicerna oleh publik. Jadi makanannya lebih banyak. Jadi belalang tidak melulu menghindar mencelok ke jagung kita. Nanti dia akan pindah-pindah. Gitu kan? Karena banyaknya pohon jagung di sekitar kebun ini, sehingga kemudian belalang itu banyak pilihannya gitu. Sangat-sangat mungkin logika kita benar. Ada lagi nggak Pak Tatang evaluasi yang perlu disampaikan ke teman-teman yang dari kondisi kebun kita? Pupuk sudah, iklim sudah, hama sudah, mungkin jarak tanam kira-kira kemarin perlu diperbaiki nggak Pak? Jarak tanam antar tanaman?
Ya, dengan jarak yang kemarin kita pakai itu sekitar 1 jengkal seperti ini teman-teman ya. jarak tanam oke, diperbaiki, mau ditambah lebar atau Berarti itu boleh. dijarangin lagi. Jarangin. Itu yang harus dievaluasi. Kemudian apa namanya? Yang terakhir, setelah panen jagung ini, sebaiknya itu, pengalaman saya tuh, orang tua saya dulu jangan nanam jagung dulu, diselang dulu. Oh iya. Diselangnya itu maksudnya- mau yang tanam apa gitu kan. Oh berarti diselangnya itu Jangan selang jagung lagi, tanaman, tanaman. bukan dianggurin tanahnya. Gitu. Ganti dulu dengan yang lain. Ganti dulu dengan jenis tanaman lain. Bisa terong, bisa kacang tanah, bisa kacang kedelai. Tinggal kemauan kita mau apa di antara itu. Pokoknya- yang penting jangan jagung Nah, lagi. pokoknya habis Karena jagung, di bedeng yang jangan lain jagung. makanya. Oh, pokoknya habis jagung jangan jagung. Jangan. Tapi diselang Nanti hasilnya sama. nggak efektif. Oke. Berarti tinggal siklus berarti ya, siklus tanamnya. Jadi habis jagung jangan jagung lagi Jangan. gitu kan. Diselang Baiknya sama kalau nggak tanaman kacang, lain. kacang hijau boleh, kacang kedelai boleh, kacang tanah boleh, kacang-kacangan. Di bekas jagung yang 4 bedeng ini, Heeh. kita yang mau apa tuh di antara kacang-kacang itu? Kacang Oke. tanah, kacang kedelai atau kacang hijau. Nah, dua-duanya oke di pasar. sama- Kacang-kacangan. Heeh. Kacang-kacangan. Kacangnya ada yang kacang tanah, di dalam sana ada kacang kedelai, ada kacang hijau. Kacang hijau buat bubur kacang hijau atau buat bikin kecambah kan gitu. Oh iya. Itu semua insya Allah Toge. Toge, tidak mubah. Semuanya itu pangan kita ya. Pangan kita. Kedelai untuk tempe, tahu, susu, kacang kedelai, oke. Ya, Iya. maksud saya di antara 3 macam itu kacang silakan mau tiga-tiganya atau mau salah satu yang ditanam di tanaman yang bekas jagung. Iya. Oke? Oke. Oke, cukup? Ada Cukup, lagi? cukup. Oke. Demikian teman-teman ya evaluasi dari kelompok tani Bahri Madani, semoga bermanfaat buat teman-teman. Jadi apa namanya, cerita kita tadi gitu kan, evaluasi tentang jagung tadi. Kalau misal teman-teman itu mau menanam jagung di kebun atau di pekarangan, jadi bisa diaplikasikan atau dicontoh polanya atau diperbaikin, kita sudah aplikasiin. Nah, faktor-faktor yang tadi kita ceritakan itu silakan teman-teman perbaikin. Pengalaman di Seperti itu, lapangan, pengalaman di lapangan langsung hanya gitu kan. teori. Jadi langsung praktek gitu kan. Teorinya sambil belajar. Kami bukan insinyur, Akademisi. kami tapi langsung terjun Langsung terjun bro, langsung praktek pokoknya. pas COVID. Karena COVID, berkah Hikmahnya dari COVID COVID. itu berkebun. Oke, demikian teman sekalian. Terima kasih sudah berkunjung di channel Kebunpedia. Kita ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.